Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Dididididid. Baiklah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah materi lagi, yaitu tentang tenses pada bahasa Inggris. Tenses kali ini yang akan kita pelajari adalah past perfect tense. Sebelumnya teman-teman sudah pada tahu kan tentang penggunaan pola tenses yang lainnya seperti present tense, present continuous tense, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman belum memahami yang tenses-tenses tersebut, bisa juga teman cek di video saya ini. Nah, ada banyak materi yang sudah saya sharekan sama teman-teman di sini. Oke. Nah, ya lanjut kita pada past perfect tense. Nah, apa yang disebut dengan past perfect tense ini dan bagaimana cara penggunaannya di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris? Nah, untuk penjelasannya sendiri, past perfect tense ini adalah tenses yang digunakan untuk membuat kalimat yang telah terjadi pada masa lampau. Misalnya, nah ini saya contohkan. Nah, di tanda silang yang pertama ini adalah bentuk past tense atau kejadian pada masa lampau. Misalnya kemarin kita bertemu sama paman kita, tapi sebelum kita bertemu dengan paman kita sudah berbelanja misalnya. Nah, jadi yang bagian sini penggunaan dari kalimat yang telah terjadi. Nah, di sanalah kita menggunakan yang namanya past perfect tense. Jadi, past perfect tense itu adalah kejadian yang terjadi pada masa lampau, sebelum masa lampau. Nah, ini sebelumnya. Nah, misalnya kita kemarin bertemu dengan paman kita. Nah, kemudian sebelum itu kita sudah berbelanja di pasar. Nah, maka kita menggunakan yang namanya past perfect tense. Nah, yuk, gimana teman-teman sudah mulai paham tentang apa yang disebut dengan past perfect tense ini? Nah, lanjut kita kepada penggunaannya dan pembikinan pola dari past perfect tense ini. Untuk membuat pola dari menggunakan past perfect tense ini ada 3 bentuk pola. Yang pertama bentuk positif, negatif, dan interrogatif atau kalimat tanya. Pada bentuk yang positif, kita menambahkan di sini yang namanya subjek dan penggunaan auxiliaries had ini. Kalau misalnya kita menggunakan pada present perfect tense menggunakan have sama has, maka di past perfect kita menggunakan yang namanya had. Nah, untuk penggunaan yang positifnya subjek ditambah had dan ditambah verb bentuk ketiga, kata kerja bentuk ketiga, lalu ditambah objek dan ditambah adverb atau terserah teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau di dalam sebuah kalimat itu, jika teman-teman sudah membuat kata misalnya subjek, memasukkan subjek dan ditambah had dan ditambah verb bentuk ketiga, itu sudah bisa disebut dengan kalimat. Paham ya teman-teman? Nah, untuk pola negatifnya sendiri, subjek ditambah had ditambah not ditambah verb bentuk ketiga dan ditambah objek. Nah, had not ini juga bisa kita singkat dengan hadn't, seperti ini tulisannya, hadn't. Nah, paham ya teman-teman? Nah, lanjut kita kepada bentuk pola interrogatif atau kalimat tanyanya. Berarti hadnya ini diletakkan di awal sebelum subjek, kemudian verb bentuk ketiga dan ditambah objek dan ditambah adverb atau terserah teman-teman semua, dan jangan lupa dikasih tanda tanyanya. Nah, gimana teman-teman, udah mulai paham dan mengerti? Yuk kita langsung masuk pada contohnya. Oke, untuk contoh yang positifnya kita ambil misalnya sebuah subjek, kita menggunakan yang namanya he. He ini dia laki-laki. He had eaten rice when Bob came. Nah, pada penggunaan setelah when ini kita memasukkan yang namanya past tense. Nah, ini past tense nih. Nah, tapi sebelumnya kita memasukkan yang namanya past perfect tense. He had eaten rice. Dia telah selesai makan ketika Bob telah datang. Jadi dia telah selesai makan ketika Bob telah datang. Nah, jadi ini pastanya, ini past perfect tense-nya, kejadian yang terjadi sebelum dari kejadian masa lalu. Nah, itu.
Dipahami sampai di sana ya teman-teman. Nah, untuk pola negatifnya sendiri kita cuma menambahkan notnya di sini, berarti kalau pola positifnya ini dia telah selesai makan ketika Bob telah datang. Nah, kalau untuk pola negatifnya dia tidak makan nasi ketika Bob telah datang. Berarti kejadiannya sebelum si Bob datang ini dia emang tidak makan. Dia tidak makan nasi ketika Bob telah datang. Nah, kalau untuk penggunaan interrogatifnya, apakah dia telah makan ketika Bob telah datang? Apakah dia telah makan ketika Bob telah datang? Kalau untuk jawabannya sendiri, yes, he had, no, he hadn't. Nah, penggunaannya di sini, sampai di sini kita juga bisa menggunakan yang namanya rumus yang ini. Had, subjek ditambah verb bentuk ketiga. Had, subjek ditambah verb bentuk ketiga. Nah, ini objeknya, rise ini. Paham ya teman-teman semua? Nah, jangan sampai ragu lagi untuk penggunaan past perfect tense ini. Nah, ada beberapa tambahan-tambahan kata seperti contoh yang di bawah ini. Kita menggunakan yang namanya already. Already ini telah juga artinya atau selesai. Sam telah selesai pergi atau telah pergi sewaktu Ana datang ke sana, telah datang ke di sana. Nah, untuk penambahan bentuk positifnya di sini kita menambahkan kata already. Nah, ini boleh juga setelah kata had ini ditambahkan dengan already left. Nah, cuman polanya itu tetap sama, subjeknya ada di sini, had-nya dan verb bentuk ketiganya. Nah, already ini ditambahkan di sini. Nah, gimana teman-teman, sudah mulai paham kan? Nah, penggunaan already itu berarti satu kejadian yang telah usai. Some had already left by the time Anna got there. Nah, untuk pola selanjutnya kita bisa melihat juga seperti ini. Penggunaan yang namanya when. Nah, tadi kan penggunaan yang namanya already. Nah, untuk waktunya sendiri by the time ini juga bisa kita gunakan pada penggunaan past perfect tense ini. Sewaktu. Ini artinya sewaktu by the time Anna got there. Nah, untuk yang selanjutnya kita juga bisa menggunakan yang namanya when seperti ini. Cuman setelah kata when ini kita tambahkan dengan yang namanya past tense. Past tense berarti some had left when Anna got there. Some telah pergi ketika Anna telah datang di sana. Berarti some-nya telah dahulu pergi sebelum Anna melihat ketika Anna telah datang di sana. Berarti kemarin itu contohnya. Anna some-nya pergi dari rumah ketika Ananya datang. Jadi kejadiannya memang pada masa lampau. Nah, sampai di sana pahami ya teman-teman. Pahami. Nah, di sini kita ada juga yang menggunakan yang namanya when dan menggunakan by the time ini untuk adverb of time-nya, untuk mengatakan waktunya kapan itu terjadi. Nah, pahami ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sudah mulai paham tentang penggunaan past perfect tense ini kan? Kapan kita menggunakan past perfect tense ini? Biasanya past perfect tense ini juga diiringi dengan yang namanya past tense seperti ini. Nah, ini kan bentuk past tense diiringi dengan bentuk past tense. Nah, jadi begitu. Karena waktunya itu telah terjadi sebelum kejadian berikutnya itu terjadi. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu penjelasan ini dari saya. Jika teman-teman memiliki masalah di dalam penggunaan past perfect tense ini, silakan bertanya aja dan tinggalkan di kolom komentar. Thanks for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa di subscribe dan like atau share ya teman-teman. Thank you.